Dari UIN Khas Jember, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi pada masa Orde Baru. Sebelumnya, seperti yang kita tahu, pengertian demokrasi berasal dari kata Latin demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi di masa Orde Baru terjadi setelah kekuasaan rezim Orde Lama yang kurang lebih selama 20 tahun berkuasa berakhir. Kemudian lahirlah Orde Baru di penghujung tahun 1960-an yang menumbuhkan harapan-harapan akan perbaikan keadaan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam kerangka ini, banyak kalangan berharap akan terjadinya akselerasi pembangunan politik ke arah demokratisasi. Salah satu harapan dominan yang berkembang saat itu adalah bergesernya power relationship antara negara dan masyarakat. Diharapkan kekuatan politik masyarakat meningkat dan memperoleh tempat yang proporsional dalam proses politik dan pemerintahan, terutama dalam rangka formulasi kebijakan-kebijakan politik baru. Sebaliknya, akumulasi dan sentralisasi kekuasaan yang selama Orde Lama begitu jelas terkonstruksikan, diharapkan segera berganti dengan pluralisme kekuasaan. Dalam keadaan semacam itu, demokratisasi diharapkan tumbuh dan terwujud tidak sekedar menjadi retorika politik pemerintahan Orde Baru yang sedang menumbuhkan dirinya itu. Harapan akan tumbuhnya demokrasi tersebut adalah harapan yang memiliki dasar-dasar argumentasi empirik yang memadai, antara lain menyangkut 3 hal berikut ini. Pertama, berbeda dengan demokrasi terpimpinnya Soekarno yang lahir sebagai produk rekayasa elit, Orde Baru dilahirkan oleh gerakan massa yang mengalirkan arus keinginan dari bawah. Latar belakang ini menjadi dasar yang kuat bagi terjadinya pembesaran pluralisme dan penumbuhan demokrasi, mengingat terjadinya sebagai sebuah pemerintahan yang tumbuh dari bawah Orde Baru, yang memberikan tempat bagi akulturasi politik masyarakat. Yang kedua, rekrutmen elit politik di tingkat nasional yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru pada saat pembentukannya pemerintahan adanya kesejajaran dengan gagasan Daniel Bell yang sangat populer pada saat itu. Yang ketiga, sejalan dengan kedua dasar empirik di atas, masa awal Orde Baru ditandai oleh terjadinya perubahan besar dalam perimbangan politik di dalam negara dan masyarakat. 3 pusat kekuasaan Orde Lama yaitu Presiden, Militer, khususnya Angkatan Darat, dan PKI, digeser oleh pusat-pusat kekuasaan baru yaitu militer dan teknokrasi dan birokrasi. Kekuatan politik kemasyarakatan yang selama Orde Lama terhambat akulturasinya juga muncul kembali ke permukaan. Sekalipun militer menjadi pilar utama kekuasaan, namun kekuatan-kekuatan egaliter juga tumbuh saat itu yang kemudian dikenal sebagai bulan madu yang singkat antara negara dan kekuatan-kekuatan kemasyarakatan Orde Baru. Ketiga dasar empirik di atas sekalipun masih bersifat tentatif, namun dalam masa itu amatlah memadai untuk menjadi alasan tumbuhnya harapan demokratisasi. Wajah demokrasi Orde Baru mengalami pasang surut sejalan dengan tingkat perkembangan ekonomi, politik, dan ideologi sesaat atau temporer. Tahun-tahun awal pemerintahan Orde Baru ditandai oleh adanya pembebasan politik yang besar oleh Mukhtar Lubis, disebut sebagai musim semi kebebasan. Dalam masa yang tidak lebih dari 3 tahun ini, kekuasaan-kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan kepada kekuatan kemasyarakatan. Oleh karena itu, pada kalangan elit di perkotaan dan organisasi sosial politik yang siap menyambut pemilu 1971,
tumbuh gairah besar untuk berpartisipasi mendukung program-program pembaharuan pemerintahan baru. Perkembangan yang terlihat kemudian adalah semakin lebarnya kesenjangan antara negara dan masyarakat. Orde Baru mewujudkan dirinya sebagai kekuatan yang kuat dan relatif otonom, sementara masyarakat semakin teralienasi dari lingkaran kekuasaan dan protes formulasi kebijakan. Keadaan ini adalah hasil akumulasi dari berbagai faktor, antara lain kemenangan dari kemenangan mutlak Golkar dalam pemilu yang memberi legitimasi politik yang semakin kuat kepada negara, dijalankannya regulasi-regulasi politik semacam birokratisasi, depotilisasi, dan institusionalisasi. Dipakainya pendekatan keamanan, intervensi negara terhadap perekonomian dan pasar yang memberikan keleluasaan kepada negara untuk mengakumulasikan modal dan kekuatan ekonomi dan gas serta dari komoditas non-migas dan pajak domestik maupun yang berasal dari bantuan luar negeri. Sukses Orde Baru dalam menjalankan kebijakan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat sehingga menyumbat gejolak masyarakat yang potensial muncul karena sebab struktural. Masalah yang kemudian muncul adalah Orde Baru sukses dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan pemeliharaan stabilitas. Namun, sebagai biaya sosialnya, pemerataan dan pembangunan demokrasi tidak berhasil dicapai secara mengesankan. Kesenjangan distribusi kekuasaan mengkonstruksikan sebuah keadaan yang berbeda dengan harapan yang tumbuh pada awal kelahiran Orde Baru. Namun, dalam perkembangan politik selanjutnya, terutama sejak akhir tahun 1980-an, dapat kita amati harapan terhadap tumbuhnya demokrasi kembali muncul ke permukaan sebagai sebuah kecenderungan umum. Harapan ini tampaknya dimekarkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya perbaikan struktur sosial ekonomi masyarakat sebagai hasil konkret pembangunan Orde Baru dalam kerangka stabilitas. Dalam kerangka ini muncul kantong-kantong kritisme baru di tengah masyarakat, terutama yang terbentuk oleh komunitas kelas menengah yang makin menguat secara ekonomi, sekalipun tidak demikian secara politik. Kedua, pembangunan Orde Baru yang menghasilkan disparitas ekonomi dan politik secara ironis berperan pula menumbuhkan kesadaran baru pada masyarakat bawah yang termarginalisasi oleh pembangunan beserta hasilnya. Akibatnya, dari komunitas ini juga muncul kantong-kantong kritisme baru, sekalipun kekuatan politiknya belum terlalu signifikan. Ketiga, adanya perimbangan dan komposisi baru dalam tataran elit politik negara, potensial menyegarkan pendekatan negara terhadap masyarakat dan kantong-kantong oposisi di dalamnya. Dalam kerangka ini, kita bisa memahami adanya sikap-sikap negara yang lebih akomodatif. Yang keempat, pembangunan beserta transformasi struktural di bidang sosial dan ekonomi telah pula berperan dalam melakukan pendewasaan budaya politik dalam takaran negara dan masyarakat. Gejala ini terutama ditandai oleh terjadinya peningkatan keberanian masyarakat dalam melakukan penilaian terhadap kinerja negara dan kebijakannya. Jika hal ini berjalan konsisten, maka ia potensial mendorong pergeseran persepsi masyarakat tentang kekuasaan dan negara ke arah persepsi yang lebih objektif dan rasional. Kelima, terjadinya perubahan-perubahan besar dalam politik internasional pada gilirannya ikut membantu mendesakkan agenda demokratisasi bagi masyarakat domestik termasuk Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.